mulai keluar dengan garis jauh dari garis yang ini ya, sebelum dicuci. Sekarang naik jadi 24 cc. ya. Ya mudah-mudahan dengan cara ini injektor bisa dipakai ya. Ya. Sudah, kita matikan aja dulu videonya untuk menghemat durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Kali ini saya kedatangan Vario 125 yang all ini ya, yang akinya masih di depan. Ini akinya nih ya, kelihatan kan. Dengan kendala motor ini nggak bisa hidup ya, habis dibawa jalan-jalan tiba-tiba mati, kemudian di starter nggak hidup-hidup, kemudian ditinggal di bengkel saya. Tapi kata orangnya kemarin itu baru 1 hari sudah diservis ini di bengkel ya. Katanya tangkinya banyak kotorannya yang dikuras, diganti BBM, kemudian sama diganti apa namanya busi. Tapi sekarang baru 1 hari sudah bermasalah lagi kan. Masalahnya persis sama yang kemarin itu, katanya nggak bisa dihidupkan dan kayak nyelat minyaknya. Coba kita hidupkan aja dulu ya, kita starter ini sambil lihat ada minyak apa tidak ya. Tidak ada. Kemudian kita tekan tombolnya tuh, nggak kuat ngangkat ya akinya ini akinya ini seperti akinya lemah ini. Terus sekarang kita hidupkan dengan jengkel aja ya. Nah itu ini tapi kayaknya mau mati nih, ngadat ini ya, seperti minyaknya tuh nelat. Tuh suaranya ngadat kan. Nanti kita cek full pumpnya, tekanannya berapa, sambil sekalian ini akinya dicas aja dulu ya. Kita lihat akinya ya, mumpung motornya masih hidup. Kita cas akinya aja dulu supaya nanti starternya bisa kuat ngangkat ya. Kita matikan dulu motornya. Tapi sebelumnya kita cek aja dulu akinya berapa, nilai voltasenya aki. Kita pakai 12 volt DC ini, kita pakai 12 volt DC. Kemudian yang plus tester ini kita masukkan ke plus aki. Kemudian yang min tester kita letakkan ke min aki. Kita lihat nilainya ya. Tuh kan kelihatan akinya sudah mulai ngedrop ini, 12, kadang turun. Saat ini kita cas saja dulu ya, biar nanti kita normalnya berapa. Kita cas aja dulu. Oh ya, kalau mau ngecek tekanan full pump itu sebaiknya kita mengetahui kenormalan akinya ya. Masalahnya kalau akinya itu tidak normal, biasanya tekanan full pump itu juga tidak bisa penuh ya. Kalau tekanannya dari akinya itu tidak normal, biasanya tekanan full pumpnya juga tidak normal. Kita lanjutkan lagi ya. Ini motor Vario ini kita pinjamkan aki ini, kita pinjam aki dan akinya masih kita cas ya.
Jadi motor ini kendalanya itu kalau di starter nggak bisa hidup, tapi kalau di engkol masih hidup. Coba kita lihat tekanan full pumpnya ya. Kita kontak ya, coba kita kontak. 30. Tuh masih nah ini tekanan full pump ini sebenarnya masih kurang ya, masih kurang ya. Ini di angka 30 tuh ya. Yang normalnya adalah 42. Sebenarnya kalau 30 itu masih toleransi ya, cuma yang normalnya itu 42. Coba kita starter aja dulu ya, coba. Tuh goyang-goyang, berarti ini coba digas, coba digas. Melat ini, tuh suaranya berkerut-kerut. Seperti injektornya ini melat ini ya. Coba kita matikan aja dulu, coba kita cek ada ini kedipan ini apa tidak ya. Mati nih. Apa nih saya? Kita ambil ini soket DLC, lalu kita tancapkan di sini. Nah, coba antar dulu, kok saya kontaknya kalau ada kontak mati lagi, kontak mati, kita tancapkan. Sudah, lalu kita lihat milnya ya. Antar dulu, ada apa enggak milnya ya. Kita kontak, coba lihat kita milnya. Perhatikan. Kita ulangi. Tidak ada. Tapi ini motor ini kita lanjutkan lagi ya. Kita coba scanner, kita hidupkan kontaknya. Kita buka. Cari yang Honda Indonesia Vario 125 boleh. ANC. Membaca kode kerusakan ya. Aneh nggak? Cara coba lihat secara tidak ada secara kebetulan dibaca. Oke. Durin nah. Tidak ada. Kembali. Oke. Kembali. Durin. Kita lihat datanya ya. Yang betul ini. Cocok banget. Cara membaca scanner itu ada dua cara, dengan motor dalam keadaan mati dan motor dalam keadaan hidup ya. Tuh. Ini putaran mesin 0, temperatur radiator 41, putaran gas harusnya putaran gas ini 0 ini. Kok ini kalau pakai derajat ini harusnya 0 ini ya, pakai derajat. Tapi ini kita lihat ya. Ini kok di angka 3 ini. Bukan gas. Kalau yang voltase, oh ini TPS-nya juga bermasalah ini. Harusnya kalau putaran bukaan gas itu pakai yang dibaca pakai voltase itu nilainya 0,488. Ini ternyata 0,6. Berarti ketinggian ini ya. Pantesan yang pakai derajat ini nilainya ini 3. Nanti kita geser aja ya. Lalu aki 12 volt normal. Terus kita geser ke halaman 2.
O2 sensor 3,8 normal, ketinggian 1, kita geser lagi, altitude 0,998 normal, terus AFR nya 14,67 normal, FR nya 0, nah sekarang kita hidupkan mesinnya ya, kita hidupkan sambil kita lihat nilainya. Ini bisa langsung ini karena gasnya dipantang ya, dipegangin ya. Kalau gasnya ini dilepas, motor ini mati. Coba kita lihat injektornya. Nah ini injektornya ini tertera di angka 3. Seharusnya yang normal itu 2, sekian ya, 5,4, 2,5, 2,6. Terus RPM nya kalau dipegangin itu nilainya 1600, tapi kalau dilepas itu mati. Terus lalu kita geser lagi ke, kita lihat lagi O2 sensornya. O2 sensornya bergerak di ambang yang normal ini O2 sensornya. Lalu kita geser lagi altitude, altitude-nya 1,2, berarti injektornya ini mampet ini. Padahal ini kan pumpnya atau nilainya normal, berarti ini yang kita curiga adalah injektornya yang lagi ya. Videonya tadi setelah dianalisa dengan scanner, nilai injektor itu 3, sekian dan nilai altitude itu di angka 0,998, berarti altitude-nya itu normal. Kemudian setelah dihidupkan motornya, nilai altitude naik menjadi 1,1, berarti padahal kalau dilihat sama ini apa namanya, nilainya tetap 40, berarti kan besar kemungkinan itu injektornya yang mampet. Sekarang kita buka aja dulu injektornya. Kemungkinan besar ini juga throttle bodinya mau dibuka ini, soalnya tadi gas waktu RPM 1600 lepas gas motornya mati. Kemungkinan besar kotor ini throttle bodinya ya. Kita langsung aja kita buka ya. Kita buka dulu apa filter udaranya ini. Filternya agak kotor juga ya, kita kotorannya buang yang keluar. Nanti kita bersihkan aja untuk filternya. Kita buka throttle bodinya. Kita buka ya di sini. Tunggu. Masukkan masuk ya. Untuk mencari voltase TPS kita pakai alat ini saja dulu, nanti disesuaikan dengan scanner ya. Caranya bagaimana? Caranya ini
plus lagi kamera yang mungkin ini itu perkiraan ini. Standarnya untuk vario itu 0,488. Kita cari yang 0,4. Nah, pautan kembali nih. Kita cari yang 0,488. Mendekati. Ya, mendekati saja nggak apa-apa. Yang penting ada 0,4-nya ya. Kalau yang belakangnya 4 atau berapa, nggak apa-apa ya. Tapi ini biasanya kalau kita kencengin baut yang besar ini. Makanya kita harus hati-hati dalam menggeser TPS ini ya. Kita cari. Ini perhatikan nih. Ini diputar-putar supaya ketemu 0,488. Om, Mentok bisa. masuk kan nih. Mentok. Kita cari dulu ya. Cari kita aneh. Kalau ini nggak ketemu ya berarti TPS-nya ini sudah bermasalah ini. Nggak bisa kayak nanti aja. Oh, ini harusnya tidak dipasang baut ini. Nggak ketemu kan. Jangan tidak. Ini bautnya nggak masuk, ini harusnya kuningannya ini dibuang, bos kuningannya ini ya, supaya bautnya bisa masuk. Coba kita pelintir aja dulu ya. Dari 0 kita naik ke 1, ke 2, 3, ke 4. Nah, ini TPS ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ketemunya. Cuma ini kayaknya dipasang baut ini nggak bisa, ini harus membuang bos kuningan ini ya. Nanti kita lihat aja lewat scanner aja ya. Lalu kalau mau memasang sensor IACF, kita pakai yang namanya injektor. Ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ada ini pernya kurang tarik ya. Lalu kan bisa ini kasih oli sedikit ya, biar licin, sedikit saja biar licin. Terus yang min aki kita pasang, lalu tombol push ini kita perhatikan, bergerak kan sensor, kita percepat ya. Udah. Beginilah cara kerja sensor IACF ya. Berarti kalau masih bergerak begini, sensor IACF ini normal. Kita langsung pasang ya. Kalau kita pasang di sini nanti ada bunyinya. Tuh. Kan ada suaranya kan ya. Berarti sensor ini lanjut lagi ya. Sekarang kita akan ngecek injektor. Alatnya ini ya, kalau mau ngecek injektor itu alatnya kita pakai ini
Jadi nanti kita lihat berapa debit injektor yang keluar ke botol ini ya, ke botol ini dalam waktu 60 detik. Caranya begini, yang ini kabel ini kita masukkan ke full pump, yang soket ini kita lepas, lalu kita masukkan ini sini, lalu masuk ke sini, kemudian yang satunya ini kita masukkan ke injektor. Nah caranya, setelah itu injektor kita pasangkan ya. Oh ya, sebentar. Kalau di buku panduan itu nilai injektor untuk Vario itu sekitar 50 sampai 52 cc ya. Nanti berarti ini sekitar ini standarnya ya. Bentar. Berarti kita enggak berarti 50 sampai 52 sekitar inilah ya standarnya. Nanti kalau kurang dari ini berarti injektornya mampet. Kalau lebih ya bagus malahan ya. Kita Coba. langsung cek, langsung tes ya. Coba tes. Untuk ini aki ini, untuk ini masukkan ke plus aki. Yang satunya ke, bentar ya, agak susah ini. Ini yang min aki ini ya. Lalu kita nyalakan ini, kita cedek terang. Tuh perhatikan ya, debit yang keluar. Tuh, kita nggak tanganku. Kurang gede boleh. Nanti kalau dalam tempo waktu 60 detik ini akan mati sendiri ya. Tuh perhatikan ya. Kalau di atas garis yang kita beri tadi itu yang hitam itu berarti injektornya masih normal. Ini nanti mati sendiri dalam waktu 60 detik. Kita lihat ya. Sebentar, terus kita lihat. Berapa? Oh ya, kalau mau ngetes dengan cara ini kita usahakan akinya yang normal ya, yang 12 volt. Jangan yang lemah akinya. Tuh nilainya berapa itu? Ini udah mati ini. Dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya nih. Tuh berarti perhatikan. CC-nya mana CC-nya? Tuh jauh sekali. Dengan target Jauh sekali dari buku panduan. Ah. Ini ya. Jauh sekali dari target yang Vario 125 nih, 50 sampai 52. Ini kan ada sudah ditanda ya. Ini cuma segini nih. Kita beri 12 sampai 15. kita beri garis lagi ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Segini nih ya. Harusnya segini harusnya. Matinya. Berarti injektor ini benar-benar mampet ini. Makanya kemarin waktu di scanner itu nilainya 3, sekian. Kita ulangi lagi ya, kita buang ininya ya. Kita ulangi lagi ya. Sebentar. Buru-buru. Ini ya, perhatikan ya. Kurang dekat nggak? Nggak ya. Kita mulai tekan lagi ya. Tuh. Kita lihat debit injektornya itu udah mulai menyembur itu ya. Tuh. Kode nanti kan, kode nih, coba segala baik video ini gue. Tuh, kita perhatikan nanti dalam tempo 60 detik ini akan mati sendiri. Tekanan tuh.
Ya tekanan semburan ya itu kelihatan. Sebentar lagi pasti akan berhenti sendiri nih. Kalau sudah berhenti nanti kita lihat lagi berapa nilai debit yang keluar dari injektor ini. Itu apa itu namanya, full pump itu normal itu 40 tekanannya. Nah ini udah berhenti nih. Oh, dengan sendirinya mati juga. Kita lihat lagi ya. Ini kayaknya masih tetap sama tuh. Masih tetap sama ya. Nah, Berarti ini benar-benar injektornya mampet ini. bermasalah. Ini nanti ya. Coba kita injektornya ini nanti coba kita bersihkan dulu. Kemudian kita tes lagi dengan alat kalibrasi ini ya. Seandainya nanti itu ini apa Tuh, itu kan situ ya. sudah naik sampai ke ini, berarti injektornya sudah layak pakai. Tapi kalau tetap saja di sini berarti harus ganti injektor ya. Untuk selanjutnya kita skip aja dulu, kita akan membersihkan injektor ya. Mulai cuci injektor dengan ultrasonik. Alatnya ini sama dengan ini ya. Lalu kita masuk ini yang plus ke plus, yang min ke min aki. Kemudian ini hidup kan ya. Lalu kita tekan ininya, tekan dis. Tuh. Kita lihat apakah ada kotoran yang keluar atau tidak ya. Ini bisa dikecilkan nanti atau diperlambat ya. Cukup 5 menit atau 6 menit ya. Kalau ini keluar kotoran berarti bisa keluar itunya, kotorannya ya. Cukup 5 menit atau 6 menit ya. Kalau ini keluar kotoran berarti bisa keluar itunya, kotorannya ya. Tuh mulai keluar tuh. Cukup 5 menit atau 6 menit ya. Kalau dirasa sudah cukup kita matikan ya. Tuh masih keluar tuh ya, masih keluar tuh. Kayaknya sudah dulu lah ya. Nanti kalau misalnya kurang bersih kita bersihkan lagi. Kita matikan setelah injektor dicuci dengan ultrasonik. Kita cek lagi dengan debit injektor ini ya. Kita lihat lagi ya. Nanti nilainya berapa? Kalau masih sama seperti yang tadi, yang segini, berarti injektornya itu udah minta ganti ya. Kalau bisa naik, alhamdulillah lah. Kita mulai ya, ini ya. Dalam 60 detik nilai debit injektor berapa cc ini? Ini hampir menyentuh garis yang pertama tadi, yang sebelum dicuci sama injektor ya, sama ultrasoniknya. Sekarang setelah dicuci dengan ultrasonik kita lihat apakah sama atau sudah berlebih. Tambah dikit. Ternyata cuma nambah sedikit nih. Nambah sedikit. Cuma nambah sedikit ini berarti injektornya nih perlu diganti, tapi sebelum diganti kita cek aja nanti ya. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Harusnya yang normal itu segini nih. Yang normal 50 cc ya. Kita mulai lagi ya. Nanti
nunggu sampai 60 detik atau 1 menit. Nilainya berapa? Oh, sudah menyentuh garis yang sebelum dicuci dengan ultrasonik tadi itu ya. Kok madur ya. Tuh malah semakin tinggi nilainya tuh ya, semakin tinggi. Alhamdulillah. Berarti injektor ini kayaknya masih bisa diselamatkan ini kayaknya ya. Tuh kita perhatikan ya. Ada perubahan, ada perbedaan Ya, di atas 20. tuh kita perhatikan ya. Di atas, Jauh, dengan garis jauh dari garis yang ini ya. sebelum dicuci tadi. Sebelum dicuci, sekarang naik Jadi 24 cc. tuh ya. Ya mudah-mudahan dengan cara ini injektor bisa dipakai ya. Ya. Sudah, kita matikan aja dulu videonya untuk menghemat durasi. Lanjut lagi ya. Semuanya sudah terpasang. Kita lihat datanya dengan scanner ya. Kita kontak, kita on kan. Sebentar. Lalu kita lihat data. Kita cari nilai 0,488. Ini kita putar ya. Kita geser-geser untuk mencari 0,488. Kemana? Nah ini 0,488 ini. Coba kita kencangkan. Tapi bukaan gasnya kok 2. Kita kencangkan. Nah ini yang nilainya bukaan gas ini, bukaan gas dengan derajat ini 2 derajat, harusnya kan 0 ya, 0,0 ya. Nah kita apa itu namanya, kita reset aja dulu ya supaya nilainya kembali ke 0. Penyesuaian. Oke, kita reset. Oke, putar kunci kotak off 1 kali dan on dalam 1 detik. Ini kita matikan yang ini aja ya. Reset sudah berhasil. Oke, kita kembali ke data ya. Kita kembali ke data. Kita lihat tuh, putaran gas sudah 0 ya. Putaran gas sudah 0. Ini putaran gas sudah 0 dan putaran gas untuk voltase juga 0,468, nggak apa-apa, atau 0,488 nggak apa-apa. Sekarang coba kita lihat O2 sensornya 3,7 saat motor belum hidup ya. Kemudian altitude-nya 0,998. Sekarang kita hidupkan aja dulu ya. Kita hidupkan, nanti kita lihat datanya lagi. Injektornya ini bermasalah, ini nilainya sampai 7 ini. Tapi ini benar-benar mampet injektor ini ya, cenderung pengiritan ini, nelat ini macam ini, makanya dia nggak mau nih. Kita tapi ya, kita lihat datanya untuk AFR. O2 sensor 1 tuh kan, terus
HEFR-nya ngunci ya, akhirnya ini ngunci nih. Altitude masih 0,998 normal. Kita lihat kedua sensornya itu di atas 1. Ini berarti injektornya ini yang bermasalah. Nanti coba kita ganti dengan injektor yang lain, cuma injektor bekas ya. Kita lihat, siapa tahu injektor yang bekas ini malah normal. Setelah kita ganti dengan injektor yang ini nih ya, banyak injektor, tapi yang memang ini injektor ini bekas, hasilnya tetap sama, masih nelat ya. Nih, ini banyak injektor nih. Nih, hasilnya tetap sama, tetap masih nelat. Ini sekarang saya pasang injektor bawaan motornya ya. Coba kita hidupkan lagi. Kalau misalnya nanti masih nelat, kita coba bantu kita semprotkan minyak dari sini ya, dari filter udara. Kita tes saja dulu ya. Masih ngayun-ngayun. Lu kedengarkan masih ngayun-ngayun. Coba kita bantu dengan bensin lewat filter. Coba ya, kita buka dulu filternya. Kita buka dulu filternya. Coba kita sekarang kasih ini ya, kasih semprotan minyak, lalu sambil digas. Berarti memang benar injektor ini terlalu kecil ya, terlalu mampet lah.
Ini berarti injektornya benar-benar mampet ya. Kemarin sudah dibersihkan, sudah dicuci dengan ultrasonik, tapi nilainya waktu dilihat dengan apa itu namanya, gelas ukur itu kan nilainya masih kurang tinggi. Ternyata setelah dijajal atau dites lagi di sini memang masih nelat ya motornya. Kemudian kita bantu dengan menyemprotkan minyak dari sini, motor bisa digas. Berarti benar-benar injektornya ini sudah minta ganti. Dan nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya, soalnya injektor itu kan mahal. Kalaupun yang murah itu, yang KW itu nggak jaminan ya. Kadang bisa kepake seminggu bermasalah lagi. Tergantung nanti orangnya. Kalau mintanya yang ori, kita belikan yang ori. Kalau minta yang KW, kita belikan yang KW. Tapi seperti itu, nggak jaminan kalau yang KW. Untuk itu videonya saya skip aja dulu ya videonya. Jadi begini, tadi kan sudah saya vonis untuk mengganti injektor. Kemudian saya konfirmasikan sama orangnya, dan orangnya hingga saat ini belum datang. Lalu kemudian saya coba iseng-iseng, saya buka lagi injektornya ya, injektor yang bawaan motor ini saya buka lagi. Kemudian saya coba ganti filternya, filter injektor ini ya, ini filter injektornya sampai patah nih ya. Saya ganti dengan filter injektor. Saya kan ini ada stok filter injektor ya, nih masih ada berapa ini, 5. Saya coba saya ganti. Kenapa saya tidak video kan ya, karena sifatnya tadi cuman coba-coba ya, tapi hasilnya kok malah sembuh. Coba kita dengarkan ya, hasilnya malah motor jadi normal nih. Kita dengarkan ya, kita hidupkan motornya. Motornya normal kan. Coba kita gas ya. Tadi kan jika seperti ini nggak narik ya, nggak ngangkat. Sekarang kita gas. Sekarang cuma diganti filter injektor aja malah normal. Berarti injektor ini masih bisa diselamatkan ya. Nah, sekarang kita coba lagi lihat datanya dengan scanner. Kita matikan saja dulu ya. Kita lihat RPM-nya. RPM kurang tinggi. Kita cari RPM yang 1500 atau 1600 ya. Tapi patokannya di waktu pengapian. Waktu pengapian itu jangan goyang. Nanti putaran mesinnya ketemu ya. Kalau putaran waktu pengapian itu masih goyang, kita cari sampai tidak goyang ya. Ini sudah tidak goyang ya. Kita lihat injektornya ya. Ini injektornya sudah di 2,3, 2,4, 2,5, berarti normal ini injektornya ya. Kita geser lagi, lihat kedua sensornya. Kedua sensornya di angka 0,6, 0,7, 0,3 bergerak, artinya normal ini ya. Lalu kita lihat altitude-nya ya. Altitude-nya di angka 0,891. Ini tidak masalah lah ya. Terus AF-nya bergerak, ini AF-nya bergerak sama FT-nya bergerak nih.
Jangan biarkan AFR dan full frame itu diam ya. Kita kembali lagi ke beberapa sensor normal. Tuh model ketinggian sudah default garis itu ya. Nanti waktu injektor sudah 2, sekian, berarti normal tidak menyentuh angka 3 sekarang. Kita coba gas lagi ya. Kita matikan dulu saya motornya ya. Jadi begini ya, kalau kita menangani motor injeksi itu memang harus satu persatu. Misalnya motor seperti ini, kita cek dari awal itu aki, terus full pump, lalu merambat ke injektor, semuanya harus cek satu-satu, tidak langsung ganti, nanti jadinya habis banyak tapi tidak berhasil motornya ya. Ini sepertinya sudah segini saja dulu menangani motor ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.